Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ada tasbih dalam ilmu tafsir. Ya, kalau ada ayat yang dimulai dengan kalimat tasbih, berarti ayat itu menceritakan peristiwa yang luar biasa dahsyatnya. Ado peristiwa Pontong Mako disebut dibuka ayat dengan kalimat tasbih. Dan khusus di Al-Isra ayat 1, peristiwa penting kejadian luar biasa yang dahsyat itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dinaikkannya Nabi Muhammad hingga ke Sidratul Muntaha atau yang familiar disebut dengan Isra wal Mi'raj. Di mana letak luar biasanya? Kan ini kan? Apa yang luar biasa dari Isra wal Mi'raj itu? Pertama, kita kaji dari sudut pandang kondisi keilmuan pada saat itu. Pada saat itu belum ada musyabbahul. Iya kan? Jangan sampai boleh, umaran pun belum ada boleh. Nah, ya kan? Satu-satunya yang ada pada saat itu GL, goyang lutut. Itu yang ada. Berarti bisa kita buat begitu rendahnya teknologi pada saat itu. Sementara jarak antara Makkah dengan Palestina, Masya Allah, ratusan kilometer. Makkah Madinah saja yang 300 kilo kurang lebih itu 6 sampai 7 jam naik bus. Apalagi Makkah dengan Palestina. Makkah, Yordania, Syria, ya, Palestina. Luar biasa. Itu baru ke kota Makkah ke Palestina. Yang kedua kita kaji jarak antara bumi dengan langit. Sidratul Muntaha itu di langit ke-7. Di mana letak luar biasanya? Bisa ditempuh Rasulullah pulang pergi dengan jangka waktu singkat 1 malam. Jadi ketika Rasulullah menceritakan ini, timbullah pro kontra. Ada yang mengiyakan, ada yang menidakkan. Yang mengiyakan, Abu Bakar As-Siddiq apa dia bilang? Ma min qaulika ya Rasulullah fasodaqta. Apapun yang kau ucapkan, engkau benar ya Rasul. Tapi orang-orang ingkar pada saat itu mengatakan, kadzabta ya Muhammad, engkau pembohong hai Muhammad. Nah begitu. Disebutkan dalam tafsir kendaraan yang dipakai Rasul itu adalah buruk. Oke. Kita kaitkan buruk ini sebenarnya apa? Ya, baru nanti kita kaitkan dengan ilmu fisika. Dulu waktu saya kecil di kampung-kampung ada gambar tergantung di dinding rumah itu, lukisan, ya kan? Setengah manusia, setengah hewan. Basahnya dulu kan? Wajahnya itu perempuan cantik, badannya kuda tapi bersayap. Bertanya dia tuh orang berapa? Tuh iko lah buruk itu. Iko yang dikendari Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj itu iyo. Ternyata setelah diteliti ini adalah bentuk pelecehan terhadap ajaran Islam yang dilakukan propagandanya oleh orang-orang yang tak senang dengan Islam. Nah itu buruk itu. Buruk itu kalau dibuka dalam kamus bahasa Arab artinya cahaya. Apa mau kita buka kamus besar bahasa Arab? Kamus buncit. Buruk artinya cahaya. Lalu kita kaitkan dengan ilmu fisika. Ternyata kecepatan yang paling cepat pada saat ini tak ada yang mampu mengalahkan kecepatan cahaya. 1 detik kecepatan cahaya itu mampu menjangkau 80.000 km. Jadi siapa bilang Isra Mi'raj itu tidak logis?
tidak ilmiah. Yang kedua, kita bukan pakai unsur gramatika bahasa Arab. Subhanalladzi asra. Asra ini fi'il madhi naqis yang memperjalankan, berarti Rasul bukan berjalan sendiri. Ada kudrat dan iradat Allah yang membuat Muhammad itu mampu untuk diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha. Oke, saya kasih ilustrasi. Di Medan ada satu kota penghasil rambutan namanya Binjai, ya kan? Wah, begitu di jalan itu banyak yang mengalir rambutan Binjai. Di bola masuk waktu rambutan musim, jadi dibawalah rambutan ini ke Jakarta pakai pesawat. Diturunkan dari batangnya, dimasukkan ke kardus. Begitu sampai di kardus ini, seekor semut ikut. Di Peking, lalu diberangkatkan ke Jakarta sekitar 2 jam naik pesawat, dibongkar dari kargo, ya. Lalu kemudian ini semut ini mengikuti kardus yang kembali balik ke Binjai. Sampai ke Binjai berjalan, terus dia berjalan, lalu dia ketemu dengan sarangnya di batang pohon rambutan. Lalu sesudah itu bertemulah dia dengan saudara-saudaranya bangsa semut yang di Binjai, tulangnya, amang bulunya. Helai, saya baru pulang dari Jakarta. Saya mau tanya, kalau semut ini berjalan 4 jam bolak-balik Medan Jakarta, Jakarta Medan, kira-kira sampai nggak? Tapi kalau naik pesawat sampai nggak? Sampai. Jadi ini ilustrasi. Kalau Rasul berjalan sendiri nggak ada kudrat iradat Allah, nggak mungkin dia sampai. Kalau Rasul manusia biasa, tapi karena ada kudrat dan iradat Allah sampai. Jangankan 1 malam, 1 detik pun Allah sanggup. Betul. Iza aradallahu syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Percaya Al-Quran tidak? Yakin Al-Quran tidak? Maka kalau ada kelompok yang mengatakan Isra wal Mi'raj itu adalah mimpinya Rasul, berarti dia ingkar kepada Al-Quran. Kalau dia ingkar kepada Al-Quran, dikuranginya rukun iman. Sebab salah satu rukun iman adalah percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Bapak? Semakin yakin, sudah yakin dengan Isra wal Mi'raj? Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan kedua. Yuk. Jauh di rumah itu masalah. Oh, Isra Mi'raj ya, malam bobo ya. Pertanyaan kedua. Sebanyak itu tempat di muka bumi ini, kenapa yang dipilih Allah tempat start mulainya Isra-nya Rasul itu dari masjid, Mi'rajnya juga dari masjid? Subhanalladzi asra bi'amalihi lailan minal masjidil haram. Ada yang jawab Allah satu orang. Kalau di Jakarta kita ceramah, habis baca ayat itu jemaah menjawab kompak Allah. Gitu. Kalau di Pandau ini satu yang jawab. Saya ulang membaca ayatnya yang jawab Allah, insya Allah utangnya lunas. Adalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Nanti jamaahnya utang.
Isra'nya Rasul dari masjid, Mi'rajnya Rasul juga dari masjid. Lah itu banyak tempat di dunia ini kok Rasulullah itu Isra'nya dari masjid, Mi'rajnya juga dari masjid. Ada apa? Kita jawab atau tidak? Jawab atau tidak? Oke, kita jawab. Jabal Abi Qubais ada, Jabal Uhud ada, ya kan? Kenapa harus dari masjid? Bapak Ibu Saudara, para ulama mencoba untuk melakukan pemahaman dan pembinaan terhadap ayat ini. Kenapa Rasul itu Isra'nya dan Mi'rajnya dari masjid? Ada 3 yang harus menjadi hikmahnya. Pertama, hikmahnya Rasul itu Isra' dan Mi'rajnya dari masjid. Hikmahnya adalah don't forget to our history. Itu bahasa kampung saya itu. Jangan lupa sejarah. Atau kalau mau dibuat keren, jas merah. Jangan sampai dilupakan sejarah. Cuma kalau saya buat pakai jas merah, oh Ustaz itu PD Perjuangan katanya. Jangan sampai dilupakan sejarah. Apa sejarahnya? Bapak Ibu, Masjidil Haram itu dibangun Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, Masjidil Aqsa itu adalah Baitul Muqaddis, Baitul Muqaddis, rumah yang agung, rumah yang suci, yang punya landasan dan juga hikmah sejarah luar biasa. Bahkan bukan cuma umat Islam yang mensejarahkan Masjidil Aqsa. Sebelahnya untuk umat Islam, sebelahnya lagi untuk Yahudi. Ada tembok ratapan. Iya. Oh, kalau orang Yahudi tak sempurna imannya menurut mereka, kalau tak berdoa di tembok ratapan, itu Yahudi. Orang Nasrani juga begitu. Mereka yakini bahwa anak Tuhan mereka itu lahir di sana. Kalau kita tidak, hanya sebatas Baitul Muqaddis. Jadi ini sejarah. Di Masjidil Haram ada Ka'bah. Ka'bah kiblat kita semua. Walli wajhaka satral Masjidil Haram. Ini sejarah. Masjidil Haram tempat yang mulia. Sekali kita sholat di sana, 100.000 kali kita sholat di tempat lain. Masjid Ikhlasul Amal 100.000 kali kita sholat di sini, itu hanya sekali sholat di sana. Iya, kalau 100.000 kali dia sholat. Iko kini PSMS-nya Persatuan Sholat Maghrib saja. Ada lebih parah lain, Persija Persatuan Sholat Jumat saja. Makanya mudah-mudahan kita ini yang hadir suatu waktu bisa sholat di Masjidil Haram, baik umrah ataupun haji. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya umur 5 tahun naik haji, alhamdulillah, umur 5 tahun. Kalau Ustaz sholat kan SMP katanya kan, nah, SMP beliau sudah haji. Kalau saya 5 tahun sudah naik haji. Waktu itu kakek saya, Haji Abdul Wahab, sakit pinggang, minta dipijak-pijak, saya naikilah dia. Jangan tegang kali. Kan naik haji ya? Ya kan? Nggak salah dengan ucapan saya kan? Enggak. Kalau berangkat haji saya belum. Naik haji sudah. Nah, jadi kalau soal urusan naik haji duluan, saya dan Ustaz Somad
surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Haji. Kalau 3 surat ini sudah dibaca, belum juga berangkat, nanti sampai ke rumah cari surat mobil, surat tanah, nggak ada yang bisa. Nah itu saya garansi berangkat di macam-macam. Lalu bahaya saya itulah. Jadi ada makna sejarahnya ini surah Al-Mi'raj ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sya'ban, bulan pulang kampung. Betul? Banyak orang kadang-kadang lupa kepada kampung halamannya, sehingga kalau dia pulang, yang dia berikan bukan untuk kemaslahatan orang banyak, tapi menonjolkan dirinya sudah sukses. Yang ibu-ibu dipakai gelang-gelang, cincin, salaman sama orang agak diputarnya tangannya, lagi boma. Jadi surah Al-Mi'raj ini membuka kita untuk ingat sejarah. Don't forget to our history, jangan lupa sejarah. Seolah-olah Allah ingin sampaikan kepada Muhammad, ini Ka'bah dibangun Datuk Ibrahim. Muhammad, di sini ada 2 bukit, Safa Marwah. Disinilah dulu nenek buyutmu Hajar, ibundanya Ismail, bolak-balik mencari air sehingga muncullah air Zam-Zam. Sejarah. Maka kata Bung Karno, bangsa yang besar orang yang ingat kepada sejarahnya. Kalau kita lupa kepada sejarah, berarti kita sama dengan lupa kacang pada kulitnya. Saya dulu Bapak Ibu waktu kuliah, kebetulan saya tinggal di musola, jadi garing. Garing itu kenapa disebut orang yang tinggal di masjid itu garing? Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang tidak mau pulang ke rumahnya, di masjid terus. Habis subuh orang pulang, dia tak pulang. Zuhur orang pulang, dia tak pulang. Asar orang pulang, dia tak pulang. Dipanggil Rasulullah, kenapa engkau tak pulang-pulang? Lalu jawabnya, ya Rasulullah, aku ingat beberapa hari yang lalu ada satu hadis yang engkau ucapkan. Apa itu kata Rasul? Salah satu tempat yang tak boleh ditagih hutang adalah masjid. Di luar sana ya Rasul, sudah banyak orang yang menunggu saya untuk meminta hutang. Itulah sejarahnya kenapa orang yang tinggal di masjid itu disebut garing. Iya, coba tengok salah satu kelompok yang berhak menerima zakat siapa? Wal gharimina. Gharim, orang yang berutang artinya. Jangan salah sangka, gharim itu tidak boleh menerima zakat kecuali dia masuk di salah satu asbab yang lain. Boleh, dia bisa bilillah, dia sabilillah, boleh. Jadi kita kasih zakat ke gharim bukan karena dia orang berutang. Nah ini, tinggallah saya di Jalan Paus, di musola Baitur Rahman, Jalan Paus 7. Ini sejarahnya ya, karena kita ingat sejarah ya. Saya karena orang Tapanuli dipanggil orang Tula Sinco. Oh, itu aja. Walaupun kadang-kadang kawan-kawan di kampus itu bilang umur cukup otak kurang. Jadi kadang-kadang kesal juga kita sebenarnya. Jadi garing ini paling bahagia kalau tinggal di masjid, dia paling bahagia waktu bulan suci Ramadan, betul kan? Karena diantar makanan sama jamaah, iya kan? Oh iya. Jadi saya itulah diketok lah, cok kata ibu itu, ya mah
Bukan dia menghina, bukan. Coba perhatikan omongannya nih. Cok, ikut samba daripada belum di rumah. Sisa, tapi sudah jadi 2 bulan anak SMP start. Yo, ikut pisang daripada busuk kata ayah. Jadi sejarah ini ya, kita kan harus ingat sejarah. Nah ini apalagi mau dekat ini Ramadan nanti dulu. Goreng itu kan merangkap muazin, bisa juga imam. Kalau sholat tarawih jangan buat lambat-lambat ayat. Oh diprotes ini bu. Jadi bukan saya buat Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat datang ibu. Indahlah ibu buku tadi cok. Nah buku lambat mana sholat orang. Besok saya naikkan sepaning gasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Selesai sholat mantap imam awak supir Medan. Inilah sejarah yang harus kita. Iya. Tapi kalau bukan nasi yang dikasihnya, oh mungkin ontaklah. Kalau bukan karena kain sarung yang dikasih jamaah tuh, masya Allah, banyak jasa jamaah. Ini sejarah yang tak boleh dilupakan. Rasul itu Isra wal Mi'raj. Kenapa startnya dari masjid? Salah satu hikmahnya adalah mengajarkan kita agar tak lupa kepada sejarah. Sejarahnya paling tidak apa? Kita kenang dan kita ingat orang yang paling berjasa dalam hidup, yaitu ayah dan ibu kita masing-masing. Saya yakin tidak ada kita ini yang lahir di download. Ada yang di download di sana kan? Dikata orang Jawa nyuwun sewu ya, mohon maaf, nggak ada. Semuanya lahir dulu awalnya 9 bulan dikandung oleh ibunya. Ya, oh muntah-muntah ibu tuh, banyak tantangannya. Wapi solo upi hamai, sesudah lahir 2 bulan pula disusuinya. Masya Allah. 2 tahun. Ibu ya kalau sudah jam segini kan jam 3. Awal baru salah tahun ke bulan udah diprotes. Wapi solo upi hamai 2 tahun. Anak pun dah air susu ibu dah start. Iyo tapi pitinya 2 tahun juga tuh. Ya. Jadi paling tidak ya kalau kita merasa tak ada sejarah dalam hidup, kenanglah 2 orang berjasa dalam hidup, ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah berkahi umurnya, ya. Orang tua kita yang sudah wafat Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Hikmah kedua, kenapa Rasulullah itu Isra wal Mi'rajnya dari masjid? Hikmah kedua, ini pertanda bagi kita hidup ini jangan jauh-jauh dari masjid. Parameter kesuksesan seseorang apabila dia sukses membangun relasi hidupnya ke masjid. Kalau tak ada relasi yang dia bangun ke masjid, maka dapat dipastikan hidupnya tidak akan sukses. Kalaupun nampak dia dapat nikmat yang banyak, itu adalah istidraj. Istidraj ini apa? Cobaan yang diberikan Allah dalam bentuk nikmat. Istidraj. Rasulullah itu begitu dia hijrah dari Makkah ke Madinah, 2 masjid dia bangun, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Jadi kita ini kalau hidup, kalau mau sukses, kalau mau mantap, bangunlah hubungan dengan masjid, sering datang ke masjid, makmurkan masjid.
Ahabbul biladi ila Allahil masajid, yang paling disukai Allah di satu kampung itu bangunan adalah masjidnya. Iya. Jadi menyambung kaji tadi, makanya kita jangan jadi PSMS, jangan jadi Persija, jangan pula jadi PSDS. Ini paling parah ini PSDS ini, Persatuan Sholat 2 kali setahun. Itu paling parah. Idul Fitri sama Idul Adha itu aja dia datang. PSDS namanya. Tempat yang terakhir kita singgahi sebelum ditandu ke kuburan adalah masjid. Ya, cuma ini saya bukan mengkritik, bukan, tapi iktibar bagi kita. Kita buatlah masjid ini punya daya tarik agar orang juga nyaman. Alhamdulillah dari segi fisik sudah oke. AC bangunannya megah. Yang kedua, syiarnya juga kita perbaiki. Saya bukan tak setuju orang tua yang azan, bukan. Tapi kalau dapat yang masih fresh graduate, yang masih anak muda, masih segar, mantap. Bukan apa-apa. Kalau orang tua yang azan 1 kali tarik, 3 kali batu. Ala sholat. Orang menahan dari rumah sialo dan azan kau kata orang. Nah boleh manusia lain ya kata orang lain. Iya. Ini dari segi siarnya ini. Yang jadi imam pun kalau bisa yang habis Quran, yang bagus, yang tahu dia tajwid tilawah. Cuma gini, harus equal juga, harus seimbang juga. Jangan mentang-mentang imam itu dia hafal Quran, pandai dia berirama, tahu dia bayati sobah hijaz nahawat, dihantamnya 1 ayat 3 lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syiar, alhamdulillah banyak kemajuan kita di Riau ini sekarang. Ada program Jumat berkah. Habis sholat Jumat makan. Wow, luar biasa. Jadi ada daya tarik. Ya, zaman sekarang bagus. Sudah banyak juga dilihat kemajuan di Pekanbaru ini di Riau ini apa masih kita? Ada masjid di Riau ini 1 orang membangunnya, nilainya berapa? 4,8 M. Nggak usah saya bilang mana. Iya. Tapi ada masjid di Riau ini, ketek masjidnya jamaahnya terbagi 2. Gara-gara apa? Jenggot. Iya. 1 kelompok berjenggot, 1 kelompok lagi tak berjenggot. Yang berjenggot bilang jenggot itu sunnah Rasul, yang tak berjenggot tak ikut sunnah tak masuk surga. Dijawab pula sama yang tak berjenggot. Kalau cuma persoalan jenggot, bukan cuma manusia yang berjenggot, kambing pun berjenggot. Itu jadi sumber konflik. Jadi orang akhirnya tak mau lagi, malah sama-sama ini lah betaka di sucinya, kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, maka kita makmurkan masjid. Inilah alasan atau hikmah kedua Rasulullah itu Isra wal Mi'rajnya dari masjid. 2. Yang ketiga, alasan ketiga, kenapa Rasulullah itu Isra wal Mi'rajnya dari masjid
Alasan ketiga adalah membangun peradaban itu memang berasal dari masjid. Hari ini Turki gempa, ya, 21.000 korban kurang lebih. Mudah-mudahan ditabahkan Allah, diberikan kesabaran saudara-saudara kita Muslim di Turki yang kena musibah. Amin ya rabbal alamin. Ada saudara, waktu Turki dulu dikuasai oleh dinasti Utsmani, Konstantinopel, ya, semasa dengan Cordova dan juga Andalusia. Ada satu masjid ketika dinasti Utsmani kalah dalam peperangan salib oleh Romawi, diubah jadi gereja. Namanya Hagia Sophia. Beberapa tahun belakangan ini ditukar kembali fungsinya jadi masjid. Alhamdulillah. Apa maknanya? Peradaban itu memang harus dipangkal dari masjid. Ada masjid bersejarah di Cordoba di Spanyol sampai hari ini masih jadi gereja. Iya. Orang Sumatera Barat, rumah kadang itu rumah apa namanya? Rumah? Iya kan, itu istilah rumah apa? Rumah bergonjong. Itu kan kamarnya sedikit itu. Kamarnya sedikit, besar-besar dibuat kamar. Filosofinya apa? Anak padusi di rumahmu. Yang laki-laki kemana? Dilanggar. Jadi kalau di Sumatera Barat tak berdosa sholat dilanggar. Iya kan? Iya. Tidak berdosa sholat dilanggar kalau di Sumatera Barat khusus. Banyak banget oleh kan? Iya. Kenapa? Karena orang Sumatera Barat itu filosofi yang dia bangun adalah membangun peradaban dari surau, dari langgar, dari masjid. Makanya lahir ulama-ulama, Buya Hamka, walaupun dia dipenjara karena fatwanya, tapi tetap dia istiqomah. Mr. Muhammad Nasir dan tokoh-tokoh yang lain, dia bangun peradaban dari mana? Masjid. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, salah satu tanda kiamat sukro itu adalah apabila masjid sudah dibangun besar-besar dan megah-megah, tapi tak seimbang jamaah yang datang, batilkal qorina liyaumil qiyamati qariba. Itulah pertanda kiamat itu sudah di ambang pintu. Terakhir, sebelum kita tutup, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih. Puncak Isra wal Mi'raj itu adalah furidho alainas sholat, diwajibkannya kepada kita perintah sholat. Saya tidak akan membahas secara detail, tapi saya mau pesankan satu aja. Bicara diterima atau tidak sholat itu bukan domain kita, bukan urusan kita, karena itu haknya Allah, yang tahu Allah. Tapi kalau soal sah dan tidak sah, ini kita bisa ukur. Mengukurnya lewat apa? Lewat ilmu fikih. Ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat, ada rukun sholat. Perhatikan yang 3 poin ini. Kalau beres yang 3 ini, bereslah sholat. Kalau tak beres yang 3 ini, tak bereslah sholat. Kata Nabi dalam hadisnya, la sholata liman lam yaqra fatihatil kitab. Tidaklah sempurna sholat seseorang kalau tak sempurna bacaan fatihahnya. Makanya salah satu rukun sholat itu baca fatihah. Karena dia fatihah ini Al-Quran, bagian dari Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab. Ketika membaca fatihah, apalagi dalam sholat, jangan kita pakai sesuai dengan dialek logat kampung kita masing-masing. Pakailah dengan bahasa Arab. Bukan cuma surah Al-Fatihah,
surah-surah yang lain dalam Al-Quran. Mohon maaf ini kadang-kadang orang tapanuli yang jarang baca Quran, begitu dia baca Quran karena jarangnya, pas dia baca terpengaruh dengan dialek logat kampungnya. Ijadu jilatil uji jala. Jangan kalau orang tapanuli, orang Melayu, orang Minang, kalau pas dia yang pesisir Pariaman, pesisir pantai, Rokan Ilir, pesisir pantai, Bengkalis, pesisir pantai, huruf rohnya dicadelkannya Ar-Rahmanir-Rahim. 2010 saya ke KR, ditanya kembali ke Rimbun. Kebetulan masyarakatnya Jawa, jadi mereka adalah orang-orang Tran yang dulu yang kemudian bermukim di sana, Tanjung Balai. Saya waktu itu jadi koordinator mahasiswa KKN. Sampai hari Kamis sore menjelang maghrib, tibalah sholat maghrib, tentu ke masjid lah kita sholat. Tak datang imam. Saya mau maju imam, tak dibolehkan orang itu. Kata Pak RT-nya, kau kan malam katanya. Ya kau kan markas Tuhan katanya. Memang mirip kali memang jadi non-muslim kan. Markas Tuhan di Timur aku mirip Jos Bush kan. Oh selesai kan ada semua. Majulah satu orang jadi imam. Memang dia Jawa Tulen, dibuatnya seperti sinden wayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi apapun nama jawab dari belakang amin. Iya kan? Tapi kasih orang jawab ini bukan. Kebetulan lagi apes aja saya dapat imam ini. Itu. Besoknya Jumat tak datang pula khotibnya. Oh naiklah saya ke mimbar tuh. Khutbah. Nah, sini-sini khutbah disalam Pak RT itu. Rupanya kau bisa jago berkhutbah. Aku Pak Tambang aja yang barat hati Arabnya ini. Jadi ternyata jangan melihat orang dari kafirnya saja. Itulah itu. Baik rahimahullah. Jadi mudah-mudahan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad salat itu tiang agama yang menegakkannya dia berarti peninggi ataupun penegak agama. Memantau faqad hadamaddin yang meninggalkannya dia lebih hancur agama. Muru auladakum bis-shalah. Suruhlah anak-anakmu itu untuk sholat. Hari ini ya, apalagi kita yang punya anak gadis, jangan pernah bertanya terlebih dahulu ketika berbicara soal jodoh anak kita, kecuali bertanya tentang soal agama. Karena hari ini, karena kan banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang berinteraksi, lalu kemudian karena alasan asmara, kalau saya buat alasannya awalnya pacarisasi, lalu kemudian hamilisasi, kawinisasi, murtadisasi. Hati-hati kita. Kalau perlu begitu dia tahu, begitu dia datang tanya, bisa baca Quran enggak? Bila perlu suruh dia baca Quran sesuai dengan namanya. Saya mau Ibrahim, baca surah Ibrahim. Ya. Maksudnya begini, standar kita ini adalah standar agama. Insya Allah, sholat akan tetap mengantar kita kepada kesuksesan jika kita istiqomah melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Ramadan sebentar lagi muncul, persiapan kita adalah
bikasrati istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, banyak minta maaf dan juga bikasrati silaturahim, banyak maaf-maafan dan juga saling bersilaturahmi. Insyaallah jiwa yang kering akan semakin bersih dengan silaturahim, dan juga hati yang kotor, karena kata Imam Ghazali, inna qasbatal qalbi li kasratiz dzunub, kerasnya hati itu karena banyaknya dosa. Mudah-mudahan dengan istighfar tercucilah hati kita, sehingga nanti pas Ramadan secara zahiriyah, secara batinnya kita siap untuk berpuasa. Lebih detailnya di kesempatan lain kita bahas tentang persiapan menyambut Ramadan. Akhirnya waktu juga yang dipisahkan kita. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam minggu ini. Terima kasih. Sampai jumpa dalam channel dan frekuensi yang sama. Di sini di Masjid Ikhlasul Amal yang kita cintai. Allahumma fi kulli wa min turiqi